Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwan fiddin, asyadakumullah. Suatu hari ada 3 orang laki-laki yang datang kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah mengadukan berbagai macam persoalan hidup mereka. Lelaki pertama mengatakan, "Wahai Imam, hujan sudah lama sekali tidak turun. Sumur kami sudah hampir kering. Ternak kami banyak yang mati. Apa yang harus kami lakukan?" Hasan al-Basri langsung mengatakan, "Istaghfirillah." Beristighfarlah kepada Allah. Lelaki kedua mengadukan permasalahan bahwasanya dia perniagaannya surut, dagangnya sepi, tidak ada uang. Apa yang harus dilakukan? Lalu Imam Hasan al-Basri mengatakan, "Istaghfirillah." Beristighfarlah. Laki ketiga mengatakan, "Wahai Imam, aku sudah lama menikah, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Apa yang harus saya lakukan?" Hasan al-Basri juga mengatakan, "Istaghfirillah." Mintalah ampun kepada Allah. Ketiga laki-laki ini heran, ya. Bagaimana masing-masing punya masalah yang berbeda-beda kok jawabannya sama? Ya, mereka mengatakan, "Bagaimana Imam? Kami ini masalahnya beda-beda, kok Anda jawabannya cuma beristighfar ya?" Maka beliau mengatakan, "Apakah kalian tidak pernah membaca firman Allah di surah Nuh, ya, ayat ke-10, 11, 12, yang mana Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku, ya, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, ya, kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah, Rabb kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Niscaya Dia Allah akan menurunkan kalian hujan yang lebat. Ini jawaban untuk yang pertama, ya, kekeringan. Wa yumdidukum bi amwalin. Dia Allah juga akan memperbanyak harta kalian. Pertanyaan kedua, niaganya sepi, tokonya sepi. Wa banina, Allah akan juga memperbanyak anak kalian. Tuh, yang ketiga nggak punya anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia Allah akan memberikan kalian, ya, sungai-sungai, kebun-kebun, ya, yang sangat luas. Ya, ikhwanu fiddin, asyadakumullah. Banyak orang yang meremehkan masalah istighfar ini, menganggap sepele, menganggap hanya kata-kata biasa, sebagaimana zikir-zikirnya. Padahal kalau kita sudah faham hakikat istighfar ini, sungguh demi Allah, Allah akan buka semua, ya. Allah akan selesaikan semua masalah-masalah hidup kita, ya. Karena semua kesulitan hidup kita, masalah hidup kita, problematika kita itu bisa jadi muaranya adalah karena banyaknya dosa-dosa kita. Makanya kita disuruh istighfar, minta ampun, ngaku salah, ya. Ya, ngaku salah kepada Allah. Ya Allah, aku salah, ya Allah. Aku telah lalai selama ini, ya Allah, ya. Banyak dosaku, ya Allah. Ini hamba kalau mau ngaku salah sama Allah, beristighfar kepada Allah, ya, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, tuh, saya akan, ya, turunkan hujan lebat kepada kalian. Saya akan perbanyak harta kalian. Saya akan memberikan kalian anak-anak juga. Ya, Nabi SAW saja, utusan Allah, ya, nabinya Allah, ya, beliau orang yang maksum, ya, terpelihara dari kesalahan. Dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan,
ya. Beliau itu beristighfar sehari 100 kali, ya. Ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu. Wahai manusia, kata Nabi, taubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Aku tuh bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah sehari 100 kali. Kalau kita, ya, teman sekalian, sehabis sholat itu melazimi istighfar 3 kali, ya, seperti yang banyak dalam hadis, ya. Setelah salam kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berarti kita dalam 5 kali sholat, kita istighfar baru 15 kali. Gitu. Mau pakai standar Nabi, berarti kita masih hutang 85 kali istighfar. Masya Allah. Maka istighfar bukan hanya selesai dalam pekerjaan sholat. Istighfar bisa sambil jalan, sambil duduk, ya, sambil tiduran, ya, sambil ngobrol pun kita bisa istighfar. Astagfirullah, kok bisa ya seperti itu. Nah, maka Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Imam Abu Daud dan Majah, beliau mengatakan, man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli hammin farja. Siapa yang melazimi, ya, sering beristighfar, Allah akan jadikan kesedihannya, ya, ada kelapangan, ya, sedihnya menjadi lapang, hilang. Wa min kulli dhaikin makhraja. Allah jadikan kesempitannya menjadi jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yatasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Subhanallah, satu istighfar memiliki 3 keutamaan. Allah akan jadikan kesedihannya kelapangan. Hidup kita ini tentu banyak masalah, musibah yang membuat hati kita kecewa, sedih. Istighfarlah, astagfirullah. Hidup kita pasti banyak yang sempit. Entah sempit ekonominya, ya, sempit dalam masalah kehidupan lainnya. Allah kasih jalan keluar. Dan hidup kita ini pasti, ya, apalagi zaman sekarang, ya, susahnya begitu mencari penghidupan, rezeki. Kata Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka terakhir saya kisahkan kisah yang sangat masyhur, ya, tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan seorang tukang roti. Jadi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah setelah keluar dari penjara karena beliau difitnah, ya, dalam permasalahan Al-Quran itu makhluk, ya. Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang khusus, ya, karena agak panjang, ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah difitnah, beliau mempunyai akidah yang menyimpang, akhirnya dipenjara. Singkat cerita, akhirnya beliau dikeluarkan dari penjara itu. Sejak itulah beliau masyhur namanya, karena telah menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dari kesesatan yang ada, dari kesesatan yang dipegang oleh penguasa kala itu. Nah, Imam Ahmad mengatakan, aku tiba-tiba suatu hari kok ingin berjalan ke satu tempat, yang aku tidak tahu kenapa aku ingin ke sana. Jalan Imam Ahmad sampailah di suatu daerah, ya, sudah menjelang malam, lalu beliau mampir di sebuah masjid, ya. Beliau ingin beristirahat karena tidak punya kenalan untuk menginap, ya, di malam itu. Gak punya kenalan sama sekali di daerah itu. Mampir ke masjid, ketika beliau hendak memejamkan mata, tiba-tiba ada orang yang menarik kaki beliau. Keluar dari masjid ini. Kamu ngotor mesin aja. Imam Ahmad mengatakan, oh Tuhan, mohon maaf, saya tidak minta izin terlebih dahulu. Saya ini musafir. Saya lelah, capek. Saya ingin istirahat semalam saja. Besok saya akan pergi lagi. Tidak bisa, kata orang itu. Kamu harus pergi. Terjadilah perdebatan yang sengit. Sampai tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki yang mengatakan, kenapa ini? Ya. Lalu Imam Ahmad menceritakan tentang kesulitan beliau. Akhirnya orang itu mengatakan, wahai Tuan, kalau Anda percaya sama saya, mari menginap di gubuk saya. Pergilah Imam Ahmad ke rumah orang itu. Sampai di sana, beliau dihidangkan minuman, ya, dan beberapa potong roti.
Orang itu mengatakan, "Silakan Tuan, makan dan minum sekedarnya, saya masih punya pekerjaan." Imam Ahmad mengatakan, "Apa pekerjaan Anda?" "Saya tukang roti." "Oh," gitu. Akhirnya orang itu meneruskan pekerjaannya. Imam Ahmad sambil minum, ya, mencicipi roti orang itu, beliau melihat ada yang unik dari orang ini tadi. Orang ini ternyata membuat rotinya sambil berzikir, ya, sambil sambil beristighfar, sambil bertasbih, ya. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Ya, langka ini, Pak. Kerja itu sambil zikir, sambil istighfar. Orang kita kalau kerja itu biasanya diiringi dangdut, ya kan, sambil nyanyi-nyanyi, ya. Ini istighfar. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Wahai Bapak, sudah berapa lama Anda seperti ini?" "Maksudnya apa?" kata orang tua. "Iya, Anda kerja sambil istighfar, sambil zikir sudah berapa lama?" "Oh, dari dulu saya begini, Pak," gitu. "Saya memang terbiasa berzikir, istighfar." Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa yang Anda dapatkan manfaat dari kebiasaan baik ini?" Lalu orang itu mengatakan, "Wahai Tuan, ya, hasil yang saya dapatkan adalah semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak istighfar, banyak zikir ini. Tapi saya yang satu yang belum Allah kabulkan dari doa saya." "Apa itu?" Orang itu pun berkata, "Allah belum mengabulkan doaku. Aku ingin ketemu dengan imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ahmad bin Hambal." Masya Allah, meneteslah air mata Imam Ahmad bin Hambal. Lalu mengatakan kepada bapak tadi, "Wahai Tuan, tahukah Anda siapa saya?" "Ya, sayalah Ahmad bin Hambal yang Anda minta kepada Allah dalam doa-doa Anda. Tadi Allah itu telah, ya, menunjukkan Anda ke masjid itu sehingga bisa bertemu dengan saya." Subhanallah. Allah punya cara yang sangat menakjubkan mengabulkan doa hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.